Salam Rahayu, berjumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjabarkan tentang budaya Jawa. Pemberian sesajen ini tidak ada kaitannya dengan memberi makan jin, danyang, setan, atau sebangsanya, tetapi sesajen dalam arti yang sebenarnya adalah menyajikan hasil bumi yang telah diolah oleh manusia atas kemurahan Tuhan penguasa kehidupan. Mengingatkan kita bahwa ini semua adalah milik Tuhan. Semua ini kita tidak turut memilikinya, namun hanya memanennya saja. Karena semuanya sudah ada ketika kita memberi atau kita mulai diberi kehidupan. Saat ini, banyak orang yang beranggapan bahwa menyajikan sesajen itu adalah suatu hal yang musyrik atau sesuatu hal yang mengandung kemusyrikan. Tapi sebenarnya ada suatu simbol atau siloka di dalam sesajen yang harus kita pelajari. Nah, siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, atau istilahnya aforisma. Kearifan lokal yang disimbolkan dalam sesajen perlu dipelajari, bukan disalahkan, karena itu adalah kearifan budaya lokal yang diturunkan oleh leluhur kita. Padi, gabah, beras, nasi, atau nasi tumpeng, itu adalah melambangkan ketuntasan dan kesempurnaan. Kalau kita melakukan sesuatu harus dengan tuntas dan tidak setengah-setengah. Nasi tumpeng yaitu diambil dari kata tumungkulo, tumpeng berasal dari kata tumungkulo, sing mempeng. Artinya, kalau kita ingin selamat, hendaknya kita selalu rajin beribadah. Sedangkan bentuk kerucut pada tumpeng mengartikan bahwa semakin hari kita harus senantiasa ingat kepada Tuhan, dan tumpeng juga sebagai penjelmaan alam semesta di mana nasi berwujud gunung dikelilingi oleh hasil bumi berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan darat atau air. Bubur pancawarna, bubur beras merah, ketan hitam atau bubur jagung, ketan putih, kacang hijau, ditempatkan di 4 penjuru mata angin, 1 di tengah. Nah, itu melambangkan sifat atau elemen dalam alam, yaitu air, api, udara, tanah, dan angkasa atau teja. Karak atau rengginang merupakan produk makanan turunan dari padi. Lauk pauk atau orem-orem tempe, tahu, perkedel, dan lain-lain itu menggambarkan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan lauk pauk. Sayur-sayuran atau urap-urap itu melambangkan urip, urup, dan urap. Urip artinya kita harus sadar dari mana kita hidup, apa yang dikerjakan selama hidup, dan kemanakah tujuan setelah mati. Urup artinya kita selama hidup harus mempunyai arti bagi sesama, lingkungan, agama, bangsa, dan negara. Urap artinya kita dalam bermasyarakat harus bisa berbaur dengan siapa saja. Bila kita melakukan 3 hal di atas, maka hidupnya akan tentram. Sedangkan untuk sayur kluwih, seperti nangka, itu melambangkan harapan agar rezeki kita berlebih atau luwih. Jajanan pasar itu melambangkan atau menggambarkan kerukunan walaupun ada perbedaan tenggang rasa. Polo pendem, sesuatu yang tumbuh di dalam tanah, singkong, dan lain-lain. Polo gumantung, yaitu sesuatu yang tumbuh di pohon seperti pepaya dan lain-lain. Polo kesimpar atau sesuatu yang tumbuh di atas tanah, itu semangka dan lain-lain.
Semuanya melambangkan keadaan manusia, apa yang ada dalam pikiran, angan-angan, akal, dan tata cara. Dalam mewujudkan keinginan kita, tidak boleh gegabah, tapi harus dipikirkan secara matang. Selalu menyenangkan hati, selalu menyenangkan hati orang lain dan dapat dibanggakan oleh orang tua. Yang diartikan mendem jeru, mikul dhuwur, atau mikul dhuwur mendem jeru. Jadi memendam yang di bawah, memikul yang di atas. Jadi kita selalu menutupi keburukan-keburukan daripada leluhur kita dan menonjolkan sifat-sifat baik leluhur kita. Bumbu mentah atau jenis akar atau umbi, biji, kulit, daun, atau bunga, tumbuh-tumbuhan yang berguna sebagai bumbu masak. Bahan obat atau herbal itu menggambarkan bahwa tumbuh-tumbuhan juga mempunyai fungsi sebagai bahan obat-obatan. Sedangkan untuk pisang raja, pisang raja gandeng seperti supit, itu istilahnya adalah pisang raja melambangkan supaya cita-cita kita yang senantiasa luhur agar dapat membangun bangsa dan negara. Kelapa itu adalah menggambarkan tumbuhan yang seluruh bagiannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Sirih, pinang, tembakau, jambe, yaitu orang-orang Jawa zaman dahulu menggunakan tumbuh-tumbuhan ini untuk memperkuat gigi dan filosofinya. Di sini filosofinya adalah agar kita tidak bertutur kata sembarangan. Sedangkan untuk kembang setaman, yaitu melambangkan raga manusia, yaitu lahir, tumbuh, dan mati. Purwo, Madya, dan Wasono. Jadi kita harus tahu sangkan paraning dumadi. Di mana ada asal, pasti ada usul. Dan itu pun juga melambangkan, kembang setaman itu pun juga melambangkan kerukunan. Terus daun pisang sebagai pembungkus itu dinamakan takdir, atau tatak pikir. Artinya bahwa manusia dalam bertindak harus mantap dan tidak boleh ragu-ragu. Daun jati bermanfaat sebagai pembungkus makanan, lebih kuat daripada daun pisang dan berfungsi sebagai pewarna makanan alami. Badek, badek itu berasal dari air ketan atau dari tape, yaitu turunan dari beras, rasanya manis, menggambarkan kenyamanan hidup. Terus rokok klobot, itu melambangkan kebutuhan sekunder manusia bila ada pertemuan. Pisang raja talun, setandan, itu merupakan lambang keberhasilan. Maksudnya agar kita mempunyai tujuan hidup atau cita-cita yang berguna bagi nusa bangsa dan sesama serta berusaha meraihnya sampai berhasil. Sedangkan sekat padi itu melambangkan manusia yang berisi baik lahir maupun batin. Buah-buahan dari yang mentah sampai yang matang juga merupakan lambang dari proses pematangan diri manusia. Pematangan diri yang mengikuti proses alam dan tidak karbitan, akan menghasilkan pribadi yang kuat. Berbagai macam daun, mulai dari daun ruweh, daun pohon beringin, daun andong, dan puring, yaitu melambangkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, kita harus selalu ingat kepadanya dengan selalu melaksanakan segala perintahnya. Tebu wulung, atau tebu ireng, itu melambangkan kekuatan dan kemantapan batin. Diharapkan budi pekerti dan kepribadian kita kukuh dan tegak seperti tanaman tebu tersebut. Karena tebu sendiri juga bisa diartikan adalah anteping kalbu. Nah, sedangkan untuk janur kuning, yaitu merupakan lambang cahaya terang, agar kita selalu mendapatkan jalan yang lurus dan diridhoi Allah dalam menjalani hidup ini.
atau yang disingkat dengan tajalinur. Cengkir atau buah kelapa hijau dan kelapa gading yang masih muda. Nah, itu juga merupakan lambang keandalan pikiran dan kekuatan batin. Maksudnya, dalam bertindak, kita tidak boleh hanya mengandalkan pikiran dan fisik, tapi juga hati dan akal budi. Nah, cengkir sendiri juga bisa diartikan kencenging pikir ya. Jadi, hati kita harus bisa, kalau mempunyai tujuan yang baik, harus disertai dengan kencenging pikir atau tekad yang kuat. Kembang mayang ya. Kembang mayang juga melambangkan sepasang manusia yang mantap lahir batin dan siap menyemaikan bibit-bibit manusia unggul generasi berikutnya. Sekapur sirih ya, itu juga melambangkan segala persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam hidupnya. Maksud daripada penyajian sekapur sirih ini adalah agar kita selalu siap dan kuat dalam menghadapi segala cobaan dan benturan dalam hidup. Sedangkan kembang setaman adalah lambang sosialisasi diri, yaitu maksudnya agar kita selalu berusaha menjaga harumnya nama diri, kerabat, dan teman. Kembang pancawarna yang terdiri dari melati, mawar merah atau kantil, ya, gading putih, gading kuning, dan bunga kenanga, itu juga melambangkan cinta kasih yang selalu berkembang dan harum mewangi. Berikutnya santan kanil, ya, santan kanil itu adalah santan yang kental ya. Itu merupakan lambang sari-sari kehidupan dan juga susu ibu. Dimaksudkan agar kita selalu mengingat jasa dan pengorbanan ibu yang telah melahirkan kita. Damar kembang, ya, yaitu dibuat dari kelapa yang sudah dibuang serabut dan batoknya, lalu dilubangi bagian yang merupakan bakal tunas. Diisi dengan minyak kelapa dan diberi sumbu dari sobekan kain dan dinyalakan. Ini merupakan lambang kehidupan, ya. Dimaksudkan agar kita selalu mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ayam utuh dipanggang atau yang bisa kita kenal dengan ingkung. Ya. Ingkung ini melambangkan pengorbanan selama hidup, cinta kasih terhadap sesama, juga melambangkan hasil bumi, ya, atau hewan darat. Ikan melambangkan hasil bumi atau hewan air, ya. Ikan bandeng berduri banyak melambangkan rezeki berlimpah. Ikan teri yang hidupnya bergerombol melambangkan kerukunan. Telur juga melambangkan asal mula kehidupan, dan dalam kehidupan selalu ada dua sisi kuning putih, laki-laki dan perempuan, siang malam, baik buruk, ada kaya ada miskin, dan sebagainya dan sebagainya. Air di kendi itu juga artinya bahwa supaya kita selalu mempunyai hati suci dan bersih. Air di gelas dan bunga itu melambangkan air minum yang senantiasa menjadi kebutuhan hidup manusia. Minuman kopi pahit melambangkan elemen air, namun bukan suatu minuman pokok atau kebutuhan sekunder, dan menjadi minuman persaudaraan bila ada perkumpulan atau pertemuan. Anglo dan arang dinyalakan, ya, anglo dan arang yang dinyalakan itu melambangkan elemen alam berupa api yang berguna bagi kehidupan manusia. Dupa dan kemenyan itu artinya adalah keharuman dan ketentraman, juga sembah sujud dan penghantar doa kita pada Tuhan, juga menunjukkan eksistensi udara yang bergerak. Taplak kain mori berwarna putih melambangkan kesucian. Dimaksudkan agar segala tindak tanduk kita didasarkan pada hati dan pikiran yang suci dan bersih, tidak dikotori oleh kecurigaan. Payung agung
merupakan lambang perlindungan, ditujukan kepada pamong atau pejabat agar selalu melindungi rakyatnya dari hujan dan panas kehidupan. Tombak melambangkan kewaspadaan, jika diharapkan untuk selalu waspada dalam menghadapi segala kemungkinan yang mengancam kelangsungan hidup kita. Pusaka keris, pusaka keris itu adalah lambang keberanian dan percaya diri. Berani dan percaya bahwa Tuhan akan menolong siapapun yang menegakkan kebenaran. Jadi intinya adalah di dalam sesajen itu terdapat banyak sekali nilai-nilai luhur kearifan lokal yang dijadikan pedoman pandangan hidup agar kita tidak salah dalam melangkah. Jadi itu yang menjadi kebudayaan kita. Semoga dengan adanya sedikit ulasan dan penjabaran ini kita semakin menambah wawasan dan menambah pengertian bahwasanya sesajen itu tidak ditujukan untuk jin, setan, peri prayangan dan sebagainya. Tapi itu adalah simbol kearifan lokal yang dijadikan pedoman kita dalam rasa terima kasih kepada Tuhan Sang Penguasa Alam. Jadi seperti itu, semoga bisa dimengerti. Dari saya akhiri. Sekian dulu. Rahayu Sagung Dumadi, mugi-mugi sae manah ati ning suci bening yang dipikirkan.